Dan sesudah menyanyi semua kita berada di tempat masing-masing. Kita berdiri di tempat, kita akan masuk dalam doa bersama. Kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ucapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Engkau, sebab tiada yang sesuatu yang dapat kami persembahkan untuk layak menyatakan rasa terima kasih kami untuk segala sesuatu yang sudah Engkau karuniakan kepada kami. Malam ini kami berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami sudah memuji Engkau, kami mempersembahkan persembahan nyanyian-nyanyian untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Banyak kekurangan dalam persembahan kami, tetapi hanya oleh kuasa darah-Mu persembahan ini bisa layak naik sampai di hadapan hadirat-Mu. Sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu, kami memohon ampun serta kemurahan kiranya berlaku dalam kami. Sesudah penyembahan, sesudah nyanyian kami persembahkan, biarlah Engkau tetap tinggal bersama kami, oh Tuhan. Bahkan Engkau menyatakan firman-Mu, mengajarkan kami kehendak-Mu, untuk kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami, berkenan di hadapan hadirat-Mu. Saat pemberitaan firman, kuasa-kuasa kegelapan mau mengganggu, menggoda kami, tetapi kami mau bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih, haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sementara kita lakukan kembali Korea. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbakti serta selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sudah memulaikan kegiatan pelayanan kita untuk memperingati dan merayakan Paskah yang Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing, dan teristimewa kepada sidang jemaat. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati menggunakan Paskah pada tahun ini, saudara-saudaraku, sebab Paskah mempunyai banyak arti dalam kehidupan umat Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah dalam kesempatan perayaan Paskah ini kita bisa mengikuti setiap kali kebaktian untuk mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi pengertian-pengertian dari Paskah ini. Pada minggu ini kita sudah memulaikan perayaan ini. Pada pagi hari tadi di tempat ini, saudara-saudaraku, sudah berkumpul anak-anak sekolah minggu dalam jumlah yang cukup besar memadati tempat ini. Dari lantai dasar sampai dengan di atas, seluruhnya ditempati oleh anak-anak sekolah minggu dalam jumlah yang sangat besar, dan mereka sudah diberkati oleh Tuhan dalam kebaktian mereka. Dan kemudian pada malam ini kita secara kebaktian umum Gereja Johor dan Lemah Putro kita berkumpul bersama-sama di tempat ini, saudara-saudaraku, dan kita berada pada tempat ini. Beberapa saudara kita yang duduk di luar, memang tempat di dalam tidak memungkinkan lagi untuk kita semua masuk di dalam, tetapi yang utama adalah kita ada dalam satu kesatuan hati. Di samping jemaat Johor dan Lemah Putro, saya lihat juga beberapa hamba-hamba Tuhan
yang sempat menghadiri kebaktian ini, yang biasanya hari Jumat ini adalah kebaktian persekutuan kita hamba-hamba Tuhan, dan malam ini bertepatan dengan kematian, dengan Jumat Agung kita pun tetap mengadakan Paskah ini, kita mengadakan persekutuan ini untuk memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman. Di samping itu saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan selamat datang bagi saudara-saudara kita dari luar jemaat ini. Ada yang dari luar kota Surabaya, sudah mulai saya lihat muka-muka yang datang dari luar kota Surabaya. Ada yang dari luar Pulau Jawa, dari Irian sudah ada yang datang, dari Sulawesi sudah ada yang datang, dari Kalimantan sudah ada yang datang. Tetapi pada minggu yang akan datang, rombongan-rombongan itu akan datang dalam gelombang yang lebih besar. Mulai hari Selasa, kalau saya tidak salah lihat telegram yang datang hari Selasa, akan sudah masuk gelombang 50 orang lebih dari Kalimantan. Juga dari Manado, rombongan-rombongan sudah akan datang pada minggu yang akan datang, rombongan demi rombongan. Dan kita sidang jemaat sudah harus proaktif dalam menyikapi semua ini agar kita bisa benar-benar memuliakan Tuhan. Di samping itu saudara-saudara kita dari Jerman, dari negeri Belanda sudah berada di tengah-tengah kita. Dan saya menyampaikan selamat datang buat saudara-saudara sekalian bersama kami dalam kebaktian Paskah ini. Kami sungguh bersukacita menyambut kedatangan saudara-saudara datang untuk bersekutu dengan kami dalam kebaktian Paskah ini. Tuhan kiranya memberkati saudara selama berada di Indonesia, baik dalam kebaktian maupun di tempat penginapan saudara-saudara, maupun dalam pergaulan dengan sidang jemaat yang ada di Surabaya, bahkan dengan bangsa Indonesia yang tentunya sangat senang menerima saudara-saudara hadir di negeri kami. Tuhan memberkati saudara-saudara. Puji Tuhan. Marilah kesempatan ini saya sekali lagi menyampaikan selamat datang bagi saudara-saudara sekalian yang sudah sempat hadir, apalagi dalam rangka persekutuan ini, untuk kita lanjutkan nanti dengan pelaksanaan kebaktian persekutuan Paskah yang akan datang. Hari Minggu yang akan datang, kebaktian Paskah akan berlaku 2 kali. Pagi hari di tempat ini disertai dengan perjamuan suci, dan sore hari di Jalan Johor. Saudara-saudaraku sidang jemaat di Jalan Johor dan masyarakat di sekitar sana selalu menanyakan, baik waktu Natal, waktu kebaktian khusus orang-orang Kristen, banyak kali kita kumpulkan di sini dan di sana selalu kosong. Mereka nanyakan kenapa demikian. Maka saya ingin merubah wajah ini untuk pada hari-hari mendatang. Saya mohon pengertian dari sidang jemaat bahwa gereja kita di Jalan Johor itu kita gunakan dalam perayaan-perayaan, tentu mempunyai maksud dari Allah dalam setiap perayaan itu. Semoga kebaktian-kebaktian itu menjadi berkat, bukan hanya untuk kita. Selama ini kita memikirkan berkat untuk kita. Memang buat saya lebih indah kalau kita kebaktian 1 kali saja, tetapi untuk saudara-saudara kita sekitar di sana, saudara-saudaraku, mereka juga ingin melihat bagaimana kita berkumpul bersama-sama dalam kebaktian-kebaktian khusus hari-hari raya umat Tuhan. Dan nanti Paskah pada hari Minggu yang akan datang di Jalan Johor akan tetap ada kebaktian Paskah sore hari jam 5:30. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Kita menantikan saudara-saudara datang berkumpul di Jalan Johor untuk menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebab pengalaman saya, saudara-saudaraku, biar ayatnya sama, tetapi penyajian Tuhan untuk setiap kali selalu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi 2 kali kebaktian bukan berarti pengulangan. Sekalipun ayatnya sama, tetapi penyajian Tuhan merupakan roti kehidupan, selalu sesuai dengan kebutuhan kita yang datang pada waktu itu. Puji Tuhan. Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 tentang
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita sudah mendengar bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali berada pada dua pihak, dua segi. Pertama, segi gereja Tuhan, dan kedua, segi orang-orang yang tidak percaya. Jadi dalam dua muka, dalam dua pihak orang percaya, itulah gereja Tuhan, dan kedua pihak orang tidak percaya. Mereka juga akan memandang Dia yang mereka tikam, yang mereka salibkan, dengan ratapan, dengan tangisan yang sangat mengerikan, memilukan hati. Saudara-saudaraku, kepada kita orang percaya, tegasnya kepada gereja Tuhan, saudara-saudaraku, lebih kuat lagi kepada sidang mempelainya. Maka Yesus datang kedua kali. Pertama-tama Fatsal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, Ia datang sebagai raja. Ia akan datang sebagai raja. Dalam sidang jemaat, saya sudah membicarakan ini juga dalam kebaktian-kebaktian persekutuan dengan hamba-hamba Tuhan. Saya sudah sempat menyampaikan ini. Kemudian yang kedua, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, bagi sidang jemaat Yesus datang sebagai mempelai laki-laki dari surga, dan kita jelas menyambut Dia. Kita sebagai mempelai wanitanya. Sebagai raja, Ia ingin melihat kita juga nanti menjadi raja-raja dalam persyaratan-persyaratan yang Tuhan sudah berikan. Tetapi sebagai mempelai wanitanya, Dia ingin melihat kita dalam persiapan sempurna. Kita sudah harus siap. Itu sebabnya dalam kebaktian-kebaktian ini, baik kebaktian secara rutin maupun kebaktian-kebaktian khusus yang Tuhan percayakan kepada kita, seluruh anggota sidang jemaat harus proaktif dalam hal ini. Tidak bisa lagi kita mau atau tidak mau, atau kita dalam keadaan tidak siap dalam pelayanan. Sewaktu-waktu kita diperhadapkan dengan pelayanan, kita sudah harus siap. Para imam-imam, para pengerja-pengerja, para tua-tua, kita harus siap. Sewaktu-waktu saudara-saudaraku menyambut hari kedatangan Tuhan, Tuhan ingin kita dalam keadaan siap. Sebab kalau tidak siap, yang akan terjadi dalam sidang jemaat adalah sidang jemaat itu lengah. Ini yang akan terjadi menjelang hari kedatangan Tuhan. Keadaan lengah, kondisi kita dalam keadaan lengah, sebab alam sekitar kita, pergaulan sekitar kita, masyarakat dunia akan berada dalam keadaan gelap. Itu artinya dosa bertambah-tambah, membuat daging menjadi lengah. Kemudian bukan cuma lengah, mengantuk. Semakin larut malam, daging bukan cuma lengah, tapi semakin larut malam, daging berada dalam kondisi ngantuk. Dan kalau sudah ngantuk pasti tertidur. Nah, kalau sudah tertidur, saudara-saudaraku, di saat itulah saatnya Yesus datang. Siapa yang ingin, siapa yang layak menyambut Dia adalah orang yang sudah siap, bukan orang yang tidak siap yang layak menyambut. Sebab saat itu semua daging dalam keadaan lengah, tetapi lengahnya daging ini kita harus antisipasi dengan keadaan persiapan yang cukup. Itulah minyak persiapan. Itu ciri dari mempelai wanita, selalu mempersiapkan diri untuk sewaktu-waktu dipanggil oleh Tuhan.
untuk sewaktu-waktu dibutuhkan, bahkan untuk sewaktu-waktu harus menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita sudah harus siap. Kita harus siap. Rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita membaca Alkitab. Jangan kalau mau khotbah baru cari-cari. Bukan begitu kita hamba Tuhan. Persiapan hamba Tuhan harus lebih dari sidang jemaat. Tidak membaca firman karena baru mau khotbah nanti, baru cari-cari ayat, cari-cari judul dan sebagainya. Ini bukan tanda dari mempelai wanita. Tapi kita sudah harus selalu siap. Sebab sewaktu-waktu, dalam Alkitab mengatakan, dalam Injil Lukas 12 umpamanya, sewaktu-waktu Tuhan itu datang. Entah jaga yang pertama, entah jaga yang kedua, ketiga atau keempat. Entah waktu menjelang malam, entah tengah malam, entah larut malam, entah pagi hari subuh. Sewaktu-waktu Tuhan datang, kita sudah harus siap melayani. Ini mempelai. Di sini saudara-saudaraku dikatakan, yang ditekankan, pengantinnya telah siap sedia. Itu dalam ayat 7. Pengantinnya telah siap sedia. Telah siap sedia. Dalam ayat yang ke-8, kemudian dikaruniakan memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini kondisinya mempelai wanita. Sudah dalam keadaan lengkap, siap dalam menyambut kedatangan Tuhan sebagai mempelai laki-laki dari surga. Jadi ibadah kita ini harus ditingkatkan. Nanti kebaktian pasca persekutuan, saudara-saudaraku, kita lihat bagaimana orang-orang dari luar jemaat ini sangat merindukan. Nah, kita yang sudah ada dalam jemaat ini, saudara-saudaraku, persiapkan diri untuk bisa menghadiri kebaktian ini. Dan tamu-tamu kita yang sudah pada berdatangan mulai minggu depan sudah merupakan arus kedatangan, dan kita sudah siap untuk, kita harus siap menerima saudara-saudara kita. Panitia dalam hal ini, badan pelaksana yang menjadi koordinator dalam pelayanan ini, saya mohon untuk sangat siap dalam hal-hal ini, menyangkut penjemputan, menyangkut akomodasi, cara-cara bagaimana kita bisa menampung mereka, konsumsi mereka, kita siapkan segala-galanya. Itu ciri dari mempelai wanita. Haleluya, kita berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan. Kemudian Tuhan juga akan datang sebagai imam besar untuk gereja Tuhan, sebagai imam besar. Sekarang ini saudara-saudaraku, pelayanan imam besar kita bisa alami di dalam sidang jemaat. Salah satu pelayanan imam besar yang dapat kita alami secara nyata adalah bahwa kita didamaikan oleh Tuhan. Itu pelayanan imam besar. Kita merasa damai dengan Tuhan. Kalau di dalam ibadah kita tidak ada pendamaian, itu berarti ibadah ini tidak dilayani oleh imam besar. Ibadah itu hanya merupakan satu kumpulan, sama dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Tapi perhimpunan kita dalam ibadah yang dilayani oleh Yesus sebagai imam besar, kita merasakan pendamaian dengan Tuhan. Artinya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa merasakan, kita bisa melihat, kita bisa menyadari salah kita, kesalahan kita. Kalau dalam ibadah kita tidak merasa semacam ini, saudara-saudaraku, tidak merasa adanya teguran Tuhan, tidak merasa adanya nasihat Tuhan untuk kesalahan-kesalahan kita, berarti kita dalam ibadah itu tidak kena percikan darah pendamaian. Dan manusia semacam ini akan tetap dalam dosa selama-lamanya. Akan tetap dalam dosa selama-lamanya. Dan
kalau Tuhan datang kedua kali, saudara-saudaraku, di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 28 mengatakan, ia datang bukan lagi untuk mengangkut dosa. Ia datang bukan lagi untuk mengangkut dosa, tetapi untuk mengaruniakan keselamatan sempurna bagi orang-orang yang setia menantikan Dia. Ayat ini harus dibaca. Tolong dibaca. Ayat ini dibaca. Ini perlu dibaca. Ibrani 9 ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Ya, hanya satu kali mengorbankan diri. Itulah yang kita peringati pada hari ini. Hanya satu kali Yesus mati. Terus? Untuk menanggung dosa banyak orang. Ya, untuk menanggung dosa banyak orang. Hari ini kita peringati, ia sudah mati ganti kita. Terus? Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Ya, dia akan datang sekali lagi. Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ya, dia akan datang sekali bukan untuk menebus dosa lagi. Dia datang kedua kali bukan untuk menanggung dosa lagi, bukan untuk disalibkan lagi, tetapi datang mengaruniakan keselamatan bagi yang setia menantikan Dia. Siapa yang setia ini? Mempelai wanitanya. 10 anak darah menantikan Dia, akan mengaruniakan, menganugerahkan keselamatan. Sebab itu saudara-saudaraku, mari kita perhatikan, waktu ini sudah sangat singkat. Biarlah kita gunakan untuk menyambut kedatangan Dia yang kedua kali. Saudara-saudaraku, sudah sangat jelas pekerjaan penebusan, pekerjaan pendamaian hampir berakhir. Kita sudah berada pada jam-jam perpanjangan waktu. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 jelas, kita sudah berada dalam jam-jam perpanjangan waktu, injury time. Untuk apa gunanya injury time ini? Apa gunanya bagi kita perpanjangan waktu ini? Untuk menutupi segala kesempatan, menutupi segala kekurangan-kekurangan masa lalu. Nomor 1. Dan Rasul Petrus mengatakan, untuk digunakan menjadi saat atau waktu untuk beroleh selamat. Anggaplah perpanjangan sabar ini sebagai kesempatan untuk selamat. Itu artinya segala kekurangan, segala kelengahan, segala kesalahan kita di masa-masa lalu, injury time ini bermaksud supaya kita dapat memperbaiki diri. Bukan untuk tambah berbuat dosa, tetapi untuk memperbaiki diri. Tolong baca ayat itu, rasanya perlu dibaca. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai dalam menepati janji kedatangannya. Terus, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Wah, Tuhan belum datang ini, Tuhan lalai, lupa datang, lupa. Barangkali ada hambatan di jalan. Tidak ada sistem hambatan di jalan. Dari surga datang kembali nanti tidak ada. Terus, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya, ini sabar terhadap kamu. Terus, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Ya, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, supaya semua orang kembali kepada Tuhan. Ini namanya injury time. Memberi kesempatan memperbaiki atau memanfaatkan waktu yang kita sudah berbuat kesalahan di waktu-waktu yang lalu ini, seakan Tuhan kembalikan. Gunakan waktu yang disia-siakan, waktu untuk bertobat, waktu untuk selamat di waktu-waktu yang lalu yang kita malas saat itu berbuat kesalahan. Tuhan berikan kita waktu untuk memperbaiki kembali kesalahan kita. Ayat yang ke-14. Berapa? 14. Iya, ayat 14.
ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Ya, ini gunanya perpanjangan waktu. Ini gunanya supaya kita bisa memperbaiki kesalahan. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Iya, ini namanya perpanjangan waktu, injury time. Perpanjangan waktu. Panjangnya waktu itu hanya wasit yang tahu. Hanya Dia yang bisa menentukan. Hanya Tuhan itu yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak tahu, anak itu tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Kalau fluid panjang sudah bunyi, sudah yang kalah ya tetap kalah. Tidak bisa lagi, oh aku tadi waktu itu salah tendang sampai tidak gol, nggak bisa lagi. Sudah lewat waktunya, ya. Itu sebabnya Rasul Petrus mengatakan perpanjangan sabar ini mari kita gunakan, saudara-saudaraku, untuk memperbaiki keadaan yang salah, untuk kita menggunakan kembali waktu yang kita sudah buang-buang pada kesempatan lalu. Mau bertobat, bertobat. Saat ini Dia sebagai imam besar masih melayani pekerjaan pendamaian sampai pada masa perpanjangan sabar ini selesai. Dan Tuhan akan datang untuk manusia sekarang, untuk manusia yang tidak percaya, untuk manusia yang tidak percaya. Yesus datang, saudara-saudaraku, kepada mereka menjadi hakim yang maha adil. Menghakimi nomor satu, ada dua perkara yang sangat dihakimi nanti. Pertama, dosa-dosa yang dilakukan, itu yang akan dihakimi. Tuhan akan menuntut kembali segala dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Bagaikan hutang yang harus dibayar. Setiap kali berdosa itu kita berhutang di hadapan Allah dan harus diselesaikan. Kedua yang harus dihukum adalah karena kita menolak pekerjaan pendamaian dengan Tuhan. Menolak pengampunan dosa. Tidak mau menerima pengampunan dosa. Saudara-saudaraku, kesempatan dosa, kesempatan Tuhan menawarkan, kesempatan Tuhan menawarkan pengampunan. Kita nggak mau terima pengampunan, dan Tuhan nanti akan menjatuhkan hukuman dengan sangat adil. Tidak bisa lagi kita katakan Tuhan ini tidak adil, Tuhan ini nggak adil, aku dihukum, aku dimasukkan dalam neraka. Tidak bisa. Sebab apa yang dihukum oleh Tuhan nomor satu, saya katakan, karena kita sudah berbuat dosa. Tapi yang lebih besar dari itu adalah karena kita menolak pengampunan dosa. Itu sebabnya dosa itu tetap akan dihukum. Dosa yang terbesar adalah menolak pengampunan dosa. Sebenarnya saudara-saudara, untuk pengampunan, salah satu syarat untuk menerima pengampunan adalah harus ada permohonan yang sangat tepat. Permohonan dari orang berdosa ini. Permohonan kalau di dunia ini permohonan si terdakwa. Permohonan si terdakwa yang melewati suatu proses pengadilan yang sangat teliti. Untuk kemudian baru presiden memberikan pengampunan. Tetapi kalau kita menerima pengampunan ini hanya belum suatu permohonan, hanya ngaku saja aku sudah salah. Hanya itu saja, aku sudah salah, aku berbuat dosa. Itu sudah merupakan suatu syarat utama untuk kita diampuni oleh Tuhan. Untuk itu aja. Dan inilah yang manusia nggak mau. Manusia tidak mau mengaku dosa. Itu syarat utama. Harusnya kalau kita mau menerima pengampunan atau grasi dalam suatu putusan hukuman, harus punya
permohonan dan melewati prosedur yang sangat teliti baru diizinkan atau tidak diizinkan. Itu pun bukan dari kita. Tapi sekarang Tuhan menawarkan pendamaian. Menawarkan pendamaian. Ini artinya kemurahan besar. Tuhan menawarkan. Kita tidak mau, maka Tuhan nanti akan datang, dikatakan menjadi hakim yang maha adil. Orang berdosa dihukum, itu hakim itu adil, ya. Orang berdosa dihukum itu adil. Tetapi orang berdosa dibebaskan, dibenarkan lewat pengampunan, itu namanya maha adil. Lebih dari adil, maha adil. Kalau orang salah dihukum, adil. Tapi kalau orang salah dibebaskan lewat pengampunan, itu namanya maha adil. Ini hanya bisa terjadi kalau ada seorang yang berkuasa. Biasanya ini seorang raja. Bukan, tidak cukup seorang hakim biasa, tapi seorang raja. Dia disebut hakim yang maha adil. Itu maha adil, saudara-saudara. Itu sebabnya mari kita perhatikan, hari kedatangan ini sudah dekat. Kita memanfaatkan ini. Kita akan berbicara sekarang dalam sekitar Paskah yang Tuhan berikan kepada kita ini menyangkut mempelai wanita. Gereja bagaikan mempelai wanita. Ayat yang ke-7, pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya telah siap sedia. Saya akan menjelaskan ini, saudara-saudaraku, mulai hari ini dan selanjutnya nanti dalam kebaktian-kebaktian yang akan datang sampai pada kebaktian Paskah di Surabaya, di Westin Surabaya. Saudara-saudaraku, semoga Tuhan akan memberikan kita kesempatan, sebab hal ini sangat luas dalam apa yang saya melihat, dalam apa yang Tuhan tunjukkan. Perkataan telah siap sedia ini mengandung arti yang luas sekali. Membutuhkan waktu dan ketenangan untuk kita duduk siap mendengarkan firman Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, saya dipersiapkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan setiap sore hari pada kebaktian Paskah yang akan datang di Surabaya, di Hotel Westin Surabaya. Setiap sore, mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan pagi hari ada studi, ada kebaktian-kebaktian yang dilayani oleh rekan-rekan hamba Tuhan. Dan itu sangat penting. Untuk itu juga sangat penting, sebab itu merupakan studi-studi yang kita perlu terima. Tetapi karena saya melihat apa yang Tuhan bukakan kepadaku merupakan satu hal seri, maka saya mengambil waktu ini untuk saya menyampaikan baik kepada sidang jemaat. Jadi dalam kebaktian di Westin Surabaya itu sekaligus merupakan bukan hanya kebaktian persekutuan, tetapi penggembalaan sidang jemaat dalam Jalan Johor dan Maputro. Sebab itu saya anjurkan saudara menghadiri kebaktian itu, merupakan suatu penjelasan seri dari perkataan mempelai atau pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya telah siap sedia. Ini punya arti besar sekali. Mari kita melihat lebih dahulu perjalanan Yesus untuk mencapai mempelai wanitanya ini. Dalam Injil Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7. Tadi pagi anak-anak sekolah minggu merayakan, dan ini sangat berkaitan dengan penyampaian firman untuk Paskah kita tahun ini. Mereka menyampaikan bagaimana Tuhan menyucikan hati kita. Menyucikan mulai dari pintu hati, itulah 5 indera. Disucikan supaya pintu hati ini tidak menjadi pintu tempat masuknya setan, masuk keluarnya setan, tetapi supaya pintu hati ini merupakan tempat masuknya pribadi Yesus,
dalam firman, dalam roh maupun dalam kasih-Nya untuk tinggal di dalam kita. Mari kita membaca, saudara-saudaraku, lebih dahulu sebuah atau sebahagian, yaitu ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Saudara-saudara, kita akan melihat sistem kerjanya Tuhan untuk mempersiapkan mempelainya, untuk mempersiapkan supaya saat Ia datang, mempelainya sudah dalam keadaan siap sedia, tidak tuli lagi. Saudara-saudara, Dia tidak tuli lagi. Sebagai bukti kita menerima Dia adalah Tuhan yang sudah menjadi Raja, Tuhan yang sudah menjadi mempelai pria kita, Tuhan yang sudah menjadi imam besar bagi kita. Dia adalah Tuhan pencipta telinga ini. Dia tidak menciptakan telinga tuli. Saudara-saudara, mari kita membaca ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Ya, di tengah-tengah daerah Dekapolis, di sentral Dekapolis. Saudara-saudara, di provinsi, di suatu daerah di Galilea. Ayat 32. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Nah, ternyata tuli dan gagap. Ternyata tuli dan gagap. Terus? Dan memohon kepadanya. Ya, memohon kepadanya. Supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Ya, terus? Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Ya. Sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Meludah dan meraba lidah orang itu. Saudara-saudaraku, sudah lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan kasih-kasih itu. Saudara-saudaraku, kasih itu bekerja luar biasa. Kalau saya merenungkan, membayangkan bagaimana Tuhan bekerja, saudara-saudaraku, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tidak disebut dia pakai sarung tangan, tidak disebutkan. Dan saya percaya dia tanpa sarung tangan, dia menjamah telinga yang budek. Iya, budek. Di kota sudah jarang, di desa masih banyak kelihatan. Dan maaf saudara-saudaraku, ini penyakit bukan cuma membuat dia menderita, orang ini menderita, tetapi orang sekitarnya juga menderita. Sebab maaf bicara, ini baunya luar biasa. Untuk dekat aja kita sudah, mohon maaf bicara ini memang. Tetapi coba bayangkan bagaimana Yesus, dia tidak tutup hidung lalu, enggak. Dia datang, dia masukkan jarinya tepat di tempat yang membuat orang ini tidak mendengar. Itu kalau tanpa kasih tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita berdoa aja, mendoakan orang sakit, lihat-lihat di mana kita mau taruh tangan ini, mau tumpang tangan taruh di mana? Di tempat yang agak bersih-bersih. Kalau lukanya mudah mungkin kita pegang di lukanya itu. Nggak mungkin rasa pikir-pikir. Tapi Tuhan kita lihat di sini luar biasa. Kemudian tangan ini dimasukkan menjamah lidah. Ini kalau nggak luar biasa kasih, nggak bisa. Biar kita sudah teriak-teriak kita mengasihi, ujiannya di situ bagaimana? Merawat jenazah aja bagaimana? Saudara-saudaraku, merawat orang yang bertahun-tahun tergeletak di tempat tidur. Ayo, mari ujiannya bagaimana? Nah ini, Yesus memberi contoh teladan. Menemukan orang yang tuli dan gagap. Dua-dua dijamah. Dijamah itu artinya ada hubungan. Dijamah itu artinya membuat suatu
hubungan. Ada hubungan. Bagaikan saya ngomong aja, semoga kita bisa mengerti pengertian kalimat yang saya sampaikan ini, bahasa Alkitab. Hubungan antara kepala dan tubuh. Baca terus. Ayat 34. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata. Ya, menarik nafas itu artinya dengan kekuatan penuh. Dan dia berkata, Efata, artinya terbukalah. Terbukalah. Terus? Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. 36. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Ayat 37. Baca baik-baik ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata. Mereka takjub dan tercengang dan berkata. Ini berarti ada suatu reaksi positif atas aksinya Tuhan, atas pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan nantikan di hari-hari. Sementara Tuhan bekerja di tengah-tengah kita untuk menjamah segala kenajisan kita, supaya kenajisan kita menjadi suci, menjadi bersih di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan? Di sini ayat 37, mereka takjub, mereka tercengang dan berkata. Terus? Ia menjadikan segala-galanya baik. Terima kasih. Ia menjadikan segala-galanya baik. Ini tema kita pada Paskah ini. Ini tema kita. Nanti akan dipampangkan, kalau sudah selesai bisa hari Minggu dipasang. Sebelum dipasang, kalau tidak nututi tidak apa-apa. Sebab memang saya baru menemukan ini beberapa waktu yang lalu. Saudara-saudaraku, ia menjadikan segala-galanya baik. Ini namanya siap. Mempelai itu sudah siap menjadikan segala-galanya baik. Ia sudah menjadikan segala-galanya baik. Jadi perhatikan kalimat ini. Tidak ada lagi sesuatu nanti yang tidak beres saat kedatangan Tuhan. Segala-galanya yang baik. Kita lihat perbaikan ini mulai dari mana? Baca terus. Yang tuli dijadikannya mendengar. Yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ini permulaan baik. Yang tuli mendengar benar. Orang tuli bisa mendengar. Saudara-saudaraku, orang bisu bisa berkata-kata dengan baik. Oh, puji Tuhan. Tetapi di sini juga permulaan rusaknya dunia. Dunia ini rusak dimulai dari telinga. Rusaknya dunia ini mulai dari telinga. Rusaknya kehidupan kita mulai dari telinga kita. Telinga yang tidak dengar-dengaran. Di sini mulai rusaknya manusia. Coba telusuri. Coba telusuri manusia yang rusak itu. Dari mana rusaknya? Dari telinganya. Telinga yang rusak merusakkan manusia. Manusia yang tidak dengar-dengaran merupakan permulaan kehancuran. Anak kecil, perhatikan ini. Saudara-saudaraku. Tidak dengar-dengaran itu permulaan dari kehancuran. Tetapi permulaan untuk diperbaiki oleh Tuhan. Permulaan untuk kita bisa sampai kepada kehidupan, dibangun kembali, direnovasi oleh Tuhan. Mulai dari telinga ini juga. Mulai dari telinga, kalau Tuhan sempat menjamah telinga kita.
Itu permulaan kita akan menjadi kembali kepada manusia seutuhnya. Dari telinga ini, saudara-saudaraku. Jadi kalau saya singkatkan, dari tidak dengar-dengaran, permulaan kehancuran. Tidak dengar-dengaran itu permulaan kehancuran. Tetapi dengar-dengaran, permulaan keberhasilan hidup. Di sekolah Alkitab saya tanamkan ini. Saya tidak tahu tertanam di hati para siswi yang sudah menjadi pengerja sekarang ini, saya nggak tahu. Tapi saya lihat mereka yang mendengar dan menanam itu dalam hati, jadi benar-benar cepat jadi hamba Tuhan. Cepat. Sebab dengar-dengaran itu permulaan. Dengar-dengaran itu, saudaraku, permulaan untuk kita. Di sini dikatakan menjadi akhirnya segala-galanya menjadi baik. Mulainya dari dengar-dengaran, segala-galanya menjadi baik. Tapi kalau tidak dengar-dengaran, segala-galanya menjadi rusak. Rusaknya bumi ini, saudara-saudaraku, dimulai dari manusia tidak dengar betul. Dari tidak dengar betul jadi tidak dengar-dengaran. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, Tuhan membangun sidang jemaatnya. Membangun sidang jemaatnya dengan mengatakan, perhatikan sikapmu mendengar firman. Tolong baca ayatnya. Lukas pasal 8 ayat 18. Lukas pasal 8 ini bicara tentang penaburan. Penaburan benih, itulah firman. Ayat 8 dan ayat 18. Pasal 8 ayat 18. Lukas. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikan cara kamu mendengar. Terima kasih. Sebab itu perhatikan cara kamu mendengar. Ini penting sekali, saudara-saudaraku. Sebab kalau cara kita mendengar betul, kita bisa mendengar betul, kita bisa mengerti. Kalau cara mendengar sudah salah, saudara-saudaraku, kita bisa salah-salah ngerti. Yang sebenarnya Tuhan mengasihi kita, karena salah mendengar, kita pikir Tuhan membenci kita. Salah mendengar. Karena salah mendengar, dunia ini jadi rusak. Saya nanti tunjukkan bagaimana manusia salah mendengar. Karena salah mendengar, saudara-saudaraku, diikuti selekasnya mulut salah berbicara. Mulut salah berbicara. Mulut ini salah berbicara. Jadi salah mendengar, menjadi salah ngerti, menjadi salah berbicara. Dua bersaudara, jangankan dua suku, dua bersaudara, kakak beradik. Jangankan kakak beradik, ibu dan ayah, suami istri. Kalau salah mendengar, lalu ditangkap salah lagi berbicara, ini bisa hancur. Kalau tidak segera didamaikan, bisa hancur. Apalagi, saudaraku, antar suku, apalagi antar kepercayaan dan sebagainya, bisa hancur. Salah mendengar. Dan ini digunakan oleh setan yang aktif menjadi provokator. Itu setan. Setan itu provokator. Dulu waktu sekolah minggu ada nyanyian, awaslah iblis, iblis musuh kita. Awaslah iblis musuh kita. Dia jalan sini sana, dia omong ini itu. Ini provokator. Ini provokator. Lalu orang berkelahi. Hasil dari bicaranya setan ini itu mulut yang rusak.
Mulutnya setan ini mulut yang rusak, tapi didengar oleh manusia. Mengapa tidak mau mendengar mulutnya Tuhan yang benar, yang membuat kehidupan ini menjadi baik, yang membuat telinga kita ini menjadi benar, dan kita bisa sungguh-sungguh, saudara-saudara. Ini salahnya kita manusia. Sebab itu Tuhan bicara tadi dalam Injil Lukas, setelah dia bicara tentang firman Allah bagikan benih yang ditaburkan, dia katakan, sebab itu perhatikan sikapmu saat kamu mendengar. Belum Tuhan bicara tentang telinga ini, Tuhan bicara tentang sikap kita. Banyak kali kita mulai dengan sikap acuh tak acuh. Kalau sudah mulai dengan mendengar firman, duduk dalam kebaktian dengan sikap acuh tak acuh, nah sudah, saudara-saudaraku pasti mendengarnya salah. Saya banyak menemukan itu dalam pelayanan kasihan. Salah mengerti tentang firman, salah mendengar. Bagaimana tidak salah mendengar? Saudara-saudaraku, dia sudah duduknya sembunyi-sembunyi, kemudian ngantuk-ngantuk dengar firman Tuhan, lalu salah. Petrus saja, saudara-saudaraku, waktu dia melihat kemuliaan Allah di atas gunung, mereka tertidur dalam kemuliaan Allah. Di saat Tuhan menyatakan kemuliaan, mereka tertidur, dan waktu bangun lihat kemuliaan Tuhan. Ngomongnya salah. Tuhan, jika boleh kita tetap tinggal di sini. Memang kalau sudah merasakan suasana sorga, tidak ada orang mau kembali ke bumi, tidak ada orang mau kembali ke dunia. Kalau kita saja dalam suasana kebaktian, saudara-saudaraku, rasanya eman tinggalkan kebaktian. Saya pernah menemukan orang semacam itu, saudara-saudaraku. Sudah selesai kebaktian, waktu itu kebaktian kebangunan rohani. Sudah selesai kebaktian, orang ini duduk terus. Saya pikir dia susah apa. Saya dekati, saya ngomong, mengapa Pak Kot? Orang lain sudah pada pulang, dia duduk di situ. Dia bilang, sayang, suasana kebaktian tadi enak sekali. Sayang kalau kita tinggalkan cepat-cepat. Bagaimana kalau Yesus ada di situ, saudara-saudara? Itulah juga Petrus yang merasakan suasana begitu enak, begitu indah. Dan itu sebabnya dia berani menulis. Itu sebabnya perhatikan sikapmu mendengar firman. Sebab dia punya pengalaman. Mendengar firman sambil tidur, dia bangun, dia katakan, Tuhan, biar aku membuatkan engkau, membuat 3 buah pondok. 3 buah. Ya, kemah itu bagus. Itu kalau bahasa Manado namanya sabua. Apa itu sabua? Bahasa sini sabua itu gubuk. Ya, ini gubuk. Gubuk di sawah itu. Ya, itu sabua itu namanya. Memang mereka di hutan, di atas gunung. Mari kita bikin pondok. Sebuah untuk Tuhan. Coba. Sebuah untuk Tuhan, sebuah untuk Musa, sebuah untuk Elia. Kok enak aja ini. Ini perkataan orang yang bisu ini. Perkataan yang tidak layak. Tuhan dalam kemuliaan. Tuhan datang dalam kemuliaan. Waktu dia tulis suratnya, Rasul Petrus mengatakan, waktu itu Tuhan telah sedang memamerkan kedatangannya sebagai raja. Dan dia tahu kesalahannya waktu dia ngomong itu. Membuatkan dia sebuah pondok, sebuah gubuk, sebuah sabua, katanya orang Manado, sebuah gubuk. Mana cocok dengan kemuliaan? Mana cocok dengan Tuhan sangat mulia? Coba sekarang kalau seorang raja datang di sini, bagaimana kita serahkan masuk di rumah kita? Kalau saya sih malu, ayo mari Pak, nginap di kamar saya di atas itu. Ada kamar saya. Boleh lihat kamarnya sang raja di atas itu. Di situ. Tapi kalau Yesus datang dalam kemuliaan, saya malu untuk katakan, orang jemaat aja lain kali mau ketemu saya, ya saya rasa malu juga, tapi nggak apa-apa. Ayo kita bicara di situ.
Yesus dalam kemuliaan. Tidak usah Yesus, Musa sekalipun tadinya dia manusia sama seperti kita, Elia manusia sama seperti, sekarang dia dalam kemuliaan. Masa cocok kita masukkan dia dalam gubuk? Masa cocok kita masukkan dia dalam gubuk? Bukankah itu suatu perkataan yang keluar dari mulut yang tidak mendengar sungguh-sungguh perkataan Tuhan? Seharusnya kita sudah siap sedia. Kita harusnya sudah sedia. Apa yang harus kita siapkan? Tempat yang tepat buat Tuhan. Waktu orang mengikut Tuhan, Tuhan bicara, mau ikut aku boleh, tetapi ingat, burung di udara ada sarangnya, serigala ada liang, tetapi anak manusia tidak punya tempat. Mengapa Tuhan katakan tidak punya tempat? Sebab Tuhan lihat kehidupan manusia ini masih bagaikan bumi pada mula pertama, kembali rusak. Tidak cocok untuk tempatnya Tuhan. Coba lihat kehidupan kita ini, saudara-saudaraku. Kalau malam ini Tuhan datang, apa kita sudah siap? Apa kehidupan kita ini sudah siap menyambut Dia sebagai Raja? Di mana kita mau tempatkan Dia? Coba lihat nikah kita, coba lihat rumah tangga kita, coba lihat ibadah kita, coba lihat pelayanan kita, apa sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apa kehidupan kita ini masih hanya merupakan pondok yang tidak tahan uji? Kalau angin bertiup, berhamburan. Kalau hujan datang, bocor, kebanjiran. Kalau api datang, hangus, habis. Apakah kehidupan semacam ini yang disebutkan siap sedia? Sementara Tuhan dalam ayat yang ke-7 Wahyu pasal 19, 7 ya, ayat yang ke-7, pengantinnya sudah siap sedia. Dia bukan gubuk lagi, mempelai wanitanya bukan lagi gubuk, tapi sudah dibangun menjadi rumah Allah. Harusnya sudah dibangun menjadi rumah Allah, jangan gubuk lagi. Dimulai dari bagaimana kita mendengar firman, saudara-saudaraku. Kita mendengar firman Allah yang menyucikan hati kita, yang menggerakkan hati kita untuk membuatkan dia sebuah rumah. Ini memang kerinduan Tuhan. Kalau Petrus bicara tentang aku mau bangunkan sebuah kemah, sebuah tabernakel, itu memang rencana Allah. Tetapi tabernakel yang mana yang bisa Tuhan tinggal di dalamnya? Apa kita mau persembahkan ini gubuk, Tuhan tinggal di dalam gubuk? Bagaimana kehidupan kita ini yang hanya dibangun? Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 3, ada yang dari kayu, ada yang ya dari kayu, hanya daging, main kayu terus. Ada yang dari rumput, dari jerami. Saudara, ada yang dari batu dan sebagainya. Dari mana? Dengan bahan apa kita bangun rumah Tuhan? Itulah kehidupan kita ini. Memang Tuhan merindukan kalau Ia datang, Ia ingin menaruh kepalanya, Ia ingin menaruh hatinya di dalam hati kita. Dia ingin sekali. Tetapi Tuhan katakan, bangunkan aku sebuah rumah. Bangunkan aku sebuah rumah. Tolong baca Keluaran 25 ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 dan ayat 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya,
demikianlah harus kamu membuatnya. Ya, ayat 9 itu ya. Ya, membangun sebuah kemah, membangun sebuah rumah yang kudus, bukan gubuk. Bukan gubuk. Jadi kita tidak bisa asal-asalan. Tidak bisa asal-asalan. Kita membangunkan sebuah rumah yang sesuai dengan kerajaan surga, yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan mau menunjukkan. Sekarang kita akan melihat kerajaan surga ini. Dulu Musa melihat kerajaan surga itu di pulau di gunung, apa namanya? Gunung Sinai. Musa lihat di sana. Dia lihat surga, betul-betul surga dia lihat. Segala peralatannya, ini gambarnya. Kemudian waktu dia turun, Tuhan katakan, kamu bangun. Kamu bangun sebuah rumah seperti yang kamu lihat di atas gunung. Persis yang kutunjukkan kepadamu, supaya aku tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Dia akan datang sebagai mempelai laki-laki. Dia akan tinggal. Dia sebagai kepala. Dia mempelai laki-laki, dia kepala atas kehidupan kita dan kita tubuhnya. Sekarang apa kita sudah dibangun atau belum? Ibadah kita ini ibadah yang terbangun atau tidak? Ibadah yang ada keseriusan atau tidak? Untuk membangun rumah, saudara-saudaraku, itu perlu perhatian kita. Ibadah kita ini, ibadah yang dibangun untuk menjadi tempatnya Tuhan, perlu perhatian. Tidak asal sepintas lalu atau kalau ada waktu atau kalau mau. Ini bukan rumah, ini bisa jadi tapi gubuk. Nanti tidak bisa ditempati oleh Tuhan. Jadi kalau soal rumah dibangun itu memang maunya Tuhan. Tapi kalau kita lihat perkembangan rumah Allah ini, saudara-saudaraku, di dalam zaman Musa, Tuhan menyuruh kita membangun. Coba kita lihat bagaimana mereka membangun rumah Allah. Keluaran 26. Kitab Keluaran pasal yang ke-26. Kitab Keluaran pasal 26. Kitab Keluaran pasal yang ke-26. Ini sejarahnya rumah Allah ini. Jadi tetap bukan gubuk. Sekalipun zaman Israel dulu, saudaraku, bukan gubuk. Petrus sudah terlalu jauh menunjukkan kerusakannya manusia ini. Lebih dari zaman Israel, kembali kepada zaman purbakala sebelum Tuhan membentuk bumi ini. Coba kita baca pasal yang ke-26 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Ya, terima kasih. Papan kayu penaga yang berdiri tegak, itu nomor 1. Nah, kalau gubuk apanya yang bisa berdiri tegak? Kayunya aja bengkok-bengkok itu. Kalau saudara tahu orang berkemah itu mana ada kayu lurus, kayu bengkok-bengkok aja diambil, pasang sana. Ini harus merupakan kayu yang tegak lurus, kayu yang tegak, terdiri dari kayu penaga yang berdiri tegak. Ayat 29. Ayat 29. Papan-papan itu haruslah kau salat dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Ya. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Ya, terima kasih. Ini kemah zaman Israel. Kayu berdiri tegak. Kayu itu manusia. Kayu itu manusia disalut dengan emas. Ada kayu palang, dipalang dengan kayu palang. Ini kemah zaman dulu. Ada 3 persyaratan penting di sini. Ada 3 persyaratan untuk menjadi rumah Allah di sini. Ada 3 persyaratan. Nomor 1, punya pendirian tegak. Menjadi orang Kristen yang tegak.
bukan orang Kristen yang tidak punya pendirian. Saya mengatakan ini saudara-saudaraku dengan hati yang gemetar, sebab kita berada di ambang ujian. Untuk ngaku Kristen atau tidak, apa masih bisa? Untuk nanti kalau ditanya, kamu orang Kristen, ngaku nggak orang Kristen? Di gereja kita nyanyi, di gereja kita melayani, tetapi kalau di luar nanti ditanya dengan ditodongkan senjata, Kristen atau enggak? Nah, Kristen atau enggak? Kalau goyah ya gubuk, enggak bisa ditinggali oleh Tuhan. Iman kita ini, ketekunan orang-orang dalam firman, tekun atau enggak? Kalau orang datang bahwa kamu krisis ya, iya zaman krisis, mau ditolong ya? Mau sih. Ini nggak usah terlalu banyak, jutaan aja, nggak usah miliaran dulu, jutaan aja. Mau terima 3 juta, mau nggak? Mau nggak terima 3 juta? Nggak mau? Bodoh. Mau terima 3 juta? Mau. Lalu syaratnya kamu harus nyangkal Tuhan. Nah itu mulai godaan itu. Oh nggak mau, cuma 3 juta. Dia datang, dia akan datang 10 juta. Nggak mau, dia nanti akan datang. Bahkan setan sudah kasih contoh, 1 dunia dia kasih. Kalau kamu mau menyembah aku, 1 dunia ini aku kasih. Tuhan teladan kita. Tuhan mau mempelainya, tidak gampang tergoda. Tidak gampang tergoda hanya karena tawaran. Tinggalkan Tuhan hanya karena tawaran. Banyak kali lewat pekerjaan, lewat nikah, lewat macam-macam. Asal sampai, sekalipun memang tidak langsung mengatakan asal jangan jadi Kristen, tetapi perlahan-lahan mulai dengan terbatas waktu kebaktian, sampai lama-lama sampai tidak bisa kebaktian, lama-lama sampai meninggalkan Tuhan. Nah, ini harus kita pelihara. Rumah Allah zaman perjanjian lama, zaman Taurat, zaman Nabi Musa, terdiri dari kayu yang berdiri tegak. Saya tidak ingin memaksa saudara, tidak. Dengarkan, dengar firman. Saya tidak ingin memaksa saudara untuk meninggalkan segala sesuatu, saya tidak bermaksud demikian. Tetapi lebih dahulu dengarkan firman. Kalau pendengaranmu baik, Alkitab mengatakan ia menjadikan segala-galanya baik. Mendengar dan mengerti betul bahasa Alkitab, untuk kita bisa berpendirian teguh. Jangan berpendirian ikut-ikutan. Ini tidak baik. Mendengar firman, menjadi mengerti, menjadi percaya, saudara teguh di dalam Tuhan. Itu nomor 1. Yang kedua, saudara disalut dengan emas. Disalut dengan emas. Kita disalut dengan emas. Papan itu disalut dengan emas. Dia berkepribadian dari firman Allah. Kalau kita banyak membaca firman Allah ini, kita lebih cepat disalut oleh firman Tuhan, disalut oleh kepribadian Tuhan. Lebih banyak kita mendengar firman, lebih banyak kita membaca dengan sungguh-sungguh, kita semakin bersalut dengan emas dari surga. Kita disalut. Sesudah kita disalut, saudara-saudaraku, masih Tuhan datang. Bagaimana kita menerima Dia? Ini yang banyak kali goyang buat anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Dengan datangnya banyak berbagai-bagai macam pengajaran yang secara logika sepertinya benar. Tapi mari kita mau mendengar betul, saudara-saudaraku. Jangan sekedar logika, tapi sampai iman kita, hati kita dijamah oleh Tuhan.
Kita yang ketiga ini, syarat yang ketiga ini menerima palang, kayu palang. Apa itu kayu palang? Salib. Salib yang diikat dalam diri kita. Jadi kalau zaman perjanjian lama itu bukan sekedar dipikul, tetapi diikat dengan, dikatakan tadi, dengan gelang-gelang. Ada gelang pengikat antara papan dengan salib. Gelang itu bicara tentang kasih Tuhan. Kita mengasihi Tuhan waktu Ia memberkati kita, rasanya tidak terlalu sulit, sekalipun ada sulitnya. Tetapi rasanya lebih sulit untuk mengasihi Tuhan waktu kita dalam penderitaan. Rasanya lebih sulit. Tidak tahu, mungkin perasaan saya yang salah. Dan memang ada kesulitan, dua-dua ada kesulitan. Waktu diberkati sulit juga mengasihi Tuhan. Sehingga dalam Alkitab mengatakan satu doa, Tuhan jangan beri aku kaya, supaya jangan dengan kekayaanku aku menghujat, melupakan Engkau, menganggap kekayaan itu sebagai kekuatan. Jangan berikan aku menjadi miskin, supaya dengan dalam kemiskinanku aku menyangkal Engkau, aku menghujat Engkau. Dua-dua ini kita harus waspada. Apa kita masih bisa mengasihi Tuhan di saat kita berkelimpahan? Di saat kita berkelimpahan, apa bisa mengasihi Tuhan? Apa bisa salib itu masih diikat dengan kepribadian kita? Sekarang waktu kita dalam penderitaan, segala-galanya seakan gagal. Apalagi dalam suasana semacam ini, sudah, maafkan saudara-saudara, saya bukan ingin mengolok, tidak, tetapi ini suatu penjelasan. Di saat kita semacam ini dalam krisis, sudah krisis, maaf bagi saudara-saudara yang di PHK, sudah di PHK, kita sudah kelanjur kontrak, cicil rumah, bunga naik, pekerjaan tidak ada, bunga bayar cicilan rumah naik. Bagaimana? Apa masih mengasihi Tuhan? Apa masih mengasihi Tuhan? Ayub dia katakan, seandainya aku diuji, aku akan timbul bagaikan emas. Dan dia buktikan itu. Ayub tetap mengasihi Tuhan. Ayub tetap mengasihi Tuhan. Jadi zaman perjanjian lama saja kita lihat, saudara-saudaraku, untuk menyambut Yesus ini, untuk menerima Yesus yang datang ini, Tuhan mau supaya rumah itu semua dalam keadaan siap. Waktu Ia datang, Tuhan ingin melihat segala-galanya dalam keadaan siap. Sekarang zaman gereja, 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2. Bukan lagi kayu. Zaman perjanjian baru, zaman rasul, zaman kita sekarang, zaman rasul-rasul. Saudara-saudaraku, sekarang saudara-saudaraku, Petrus sudah melihat Tuhan di atas gunung dalam kemuliaan. Dia robah sikap untuk membangun gubuk. Sekarang dia bicara, bukan gubuk yang harus dibangun, tapi rumah rohani. Coba baca 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2. Ayat yang keempat. Mulai ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Terus? Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Kamu juga digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Baca terus. Bagi suatu imamat kudus. Bagi suatu pelayanan kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Terima kasih. Ini yang sekarang dalam sistem perjanjian baru,
tabernakel ini, saudara-saudaraku, bukan lagi dari kayu semacam apa yang dilihat oleh Musa, apa yang diperintahkan oleh Musa di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi sekarang, saudara-saudaraku, setelah pengakuan kita kepada Yesus, saya ulangi, setelah pengakuan kita kepada Yesus, setelah pengakuan kita menjadi orang Kristen, enggak ngaku jadi orang Kristen atau enggak, tetapi seharusnya demikian. Petrus ini punya pengalaman mengaku Tuhan. Matius pasal 16, Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16. Kita lihat di sini Petrus punya pengalaman, saudara-saudaraku, yang lain dengan waktu dia berada di atas gunung. Pengalaman yang sangat lain, saudara. Dan ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan gubuk itu yang berkenan di hadapan Tuhan, yang ini. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-16 atau 15, ayat 15 mulai. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Ya, Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini yang akan datang kembali. Ini yang dilihat oleh Petrus. Mesias, anak Allah yang hidup. Ini yang dinanti-nantikan oleh gereja Tuhan. Dia Mesias, dia Raja, dia mempelai laki-laki. Ini juga yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi, oleh orang Israel sekarang. Menantikan datangnya Mesias. Petrus sudah melihat itu. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Terus, dan aku pun berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus. Petrus itu artinya batu kecil, ya. Engkau adalah Petrus, Petra. Terus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, terima kasih. Ini batu. Ini yang dilihat oleh Petrus. Saudara-saudaraku, dia yang tadinya merasa bisa, dibawa oleh Tuhan untuk menjadi suatu batu kecil, dikecilkan supaya bisa masuk dalam bangunan rumah Allah. Tetapi dalam suratnya ia mengatakan, di saat dia menjadi batu kecil itu, di saat dia menjadi batu kecil, dia menerima suatu kehidupan. Dia menerima suatu kehidupan. Di saat dia menjadi satu batu yang kecil, Petrus, dia menerima kehidupan yang datangnya dari batu penjuru, batu hidup. Hendaklah kamu juga menjadi batu hidup. Jadi rumah yang dibangun sekarang, gereja Tuhan, itu dari batu-batu hidup. Siapa batu-batu hidup? Ini batu-batu yang sempat diremukkan, yang sempat diremukkan. Setiap hati yang sempat merasakan pernah hancur hati setelah mendengar firman, setelah merasakan kita manusia ini berdosa yang bisa diberi oleh Tuhan pertolongan, diselamatkan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Kita merasa bersyukur, berterima kasih. Kita hancur hati di bawah kaki Tuhan. Itu artinya jatuh di atas batu itu. Yesus adalah batu penjuru. Siapa yang jatuh di atas batu itu, dia akan hancur. Hancur. Menjadi batu-batu yang kecil. Mengecilkan diri. Itulah hasil dari kita mendengar firman Allah.
Kita datang kepada Tuhan menjadi kecil di hadapan Tuhan. Ini hidup. Inilah batu-batu yang hidup, yang tahu merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri satu dengan yang lain. Ini sifat dari batu yang hidup. Ini sifat dari batu yang nanti akan dipakai oleh Tuhan menjadi rumah Allah. Kalau di dalam gereja Tuhan ini, saudara-saudaraku, kita semua mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kita semua saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak ada yang merasa aku lebih hebat dari yang lain, tapi mengutamakan yang lain lebih utama dari diri sendiri. Gereja ini akan dikatakan gereja yang hidup. Gereja ini gereja yang hidup sebab masing-masing kita mau merendahkan diri. Bukan menganggap aku lebih, kalau aku tidak jadi semua-muanya. Ini tinggi hati. Itu mati. Gereja yang hidup terdiri dari orang-orang yang tahu merendahkan diri, menjatuhkan hidupnya di atas Kristus sebagai batu penjuru. Dia menjadi batu yang kecil, tapi Tuhan katakan, Rasul Petrus mengatakan, itu batu-batu yang hidup. Itulah yang menjadi rumah Allah, di mana dari kehidupan semacam itu persembahan bisa diterima oleh Tuhan. Persembahan diterima oleh Tuhan. Persembahan apapun juga diterima oleh Tuhan. Sebab dari susunan batu-batu kecil yang Rasul Paulus katakan dalam surat Efesus pasal 2, disusun rapi. Disusun rapi menjadi rumah Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Itu batu yang hidup. Itu gereja yang hidup, bukan gereja yang membanggakan diri oleh karena segala-galanya. Nanti akan menjadi seperti gereja, memang itu gereja akhir zaman, gereja Laodikea. Dia membanggakan diri, kemudian Tuhan katakan, kamu nggak tahu, kamu itu malang, miskin, melarat, buta dan telanjang. Tetapi kalau kita tahu merendahkan diri, kita disebut batu-batu yang hidup, menjadi rumah Allah. Jadi kita lihat, saudaraku, ada perkembangan zaman Israel. Zaman Israel, rumah Allah itu dari kayu. Tapi Petrus mau membangun bukan rumah tabernakel, tapi membangun gubuk. Tuhan tidak terima membangun kehidupan kita ini dari batu-batu, merendahkan diri. Kalau saja kita mau menjadi yang terkecil, itu sulit buat daging, mau menjadi yang terkecil. Murid-murid aja datang kepada Tuhan bertanya, saudaraku, sebab mereka sudah bertengkar di jalan siapa yang lebih besar. Tuhan ajarkan mereka seperti anak kecil. Siapa yang mau jadi kecil? Dan itu yang mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan menyatakan dirinya. Saudara-saudaraku, itu artinya Tuhan nanti akan datang dan orang ini bisa nampak betul, saudara-saudaraku. Jadi zaman gereja hujan awal, gereja permulaan, gereja zaman rasul-rasul, gereja Tuhan itu bagaikan batu, batu yang hidup. Mereka bersaksi, mereka punya kehidupan. Mereka mampu menerobos apapun juga, saudara-saudaraku. Itu zaman rasul-rasul. Gereja sekarang diuji. Kita sekarang menghadapi gereja akhir zaman. Gereja yang sesungguhnya bukan lagi kayu, saudara-saudaraku. Sekalipun itu disalut dengan emas. Bukan lagi batu-batu, sekalipun itu batu hidup. Tapi batu ini sempat ditingkatkan oleh Tuhan menjadi Yerusalem baru. Kitab Wahyu pasal 21. Kitab Wahyu pasal 21, Yerusalem baru. Itu batu-batu yang indah. Batu-batu yang indah. Wahyu 21 ayat 10. Ayat 9. Ya, baca. Maka
datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Terus? Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Ya, ini mempelai. Ini rumah Allah. Ini mempelai. Yerusalem baru itu sebenarnya rumah Allah. Itu tempat dari mempelai. Tetapi karena hubungan antara mempelai dan Yerusalem itu sangat dekat dan tidak terpisahkan, sehingga pengucapannya banyak kali Yerusalem ini disebut juga mempelai wanita. Saudara-saudaraku, ini istilah yang perlu saudara perhatikan betul. Saudara-saudaraku, ini yang saya terima dari guru saudara-saudaraku, baik pendeta Totes almarhum maupun pendeta Indiono almarhum. Ini istilah sudah disepakati dan ini yang tepat. Yerusalem baru itu adalah kota mempelai, tetapi karena hubungannya dengan mempelai itu sendiri sangat dekat, sehingga Yerusalem baru itu disebut juga mempelai wanita. Coba kita lihat ayat 11. Ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ayat 18. Ayat 14 dulu. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba ayat itu. 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Terus. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu samrud. Ya, coba bayangkan berapa harga rumah ini. Batu fundasinya aja. Batu fundasinya saja. Ini fundasi ini. Batu fundasinya dihiasi dengan jenis permata. Dasar pertama batu yaspis. Batu yaspis sebesar batu cincin aja harganya berapa? Saudara yang tahu. Dasar kedua nilam, dasar ketiga mirah, dasar keempat zamrud. Ayat 20. Dasar yang kelima batu unam. Iya. Dasar yang keenam batu sardis. Terus. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka. Terus. Yang kedelapan batu beril. Terus. Yang kesembilan batu krisolit. Terus. Yang ke-10 batu krisopras. Yang ke-11 batu lasuardi. Dan yang ke-12 batu kecukup. 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca benang. Iya, saudara baca seluruhnya di rumah, sudah akan melihat bahwa rumah Allah itu bukan gubuk seperti yang diminta oleh Petrus, tetapi sejak zaman Taurat itu sudah dari kayu yang dilapisi dengan emas. Zaman gereja perjanjian baru, zaman gereja hujan awal, itu sudah dari batu-batu yang hidup. Zaman yang akan datang, rumah ini ditunjukkan oleh Tuhan kepada Yohanes. Itulah surga, sama seperti yang dilihat oleh Musa di Gunung Sinai. Ini juga dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Sekarang rumah ini ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudaraku, untuk kita lihat bukan dengan mata jasmani ini, tetapi dengan hati yang terbuka. Dengan mata hati yang terbuka untuk melihat, saudara-saudaraku. Dan Tuhan ingin membuka mata hati kita. Ingin membuka mata hati kita supaya kita bisa melihat bagaimana indahnya Tuhan mau menyediakan kita. Jadi kalau kita tetap tuli, susah saudara-saudaraku. Kalau kita tetap bisu, susah. Tuhan datang
untuk menjadikan segala-galanya baik untuk disiapkan bagi kedatangan Tuhan. Berita ini masih akan saya lanjutkan, saudara-saudaraku. Tapi bagi sidang jemaat, saya ingin menyajikan ini kepada sidang jemaat, supaya sidang jemaat ini bisa menerima sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, agar pelayanan kita nanti jangan asal melayani, apalagi acu tak acu, untuk hadir saja acu tak acu. Kita harus sudah sangat aktif, proaktif di dalam kegiatan nanti. Siapapun juga kita, saudara-saudara. Sebab Tuhan ingin menjadikan kita siap sedia waktu kedatangannya, dan segala sesuatu sudah dalam keadaan baik. Jangan kehidupan kita ketinggalan, saudara-saudara. Tapi Tuhan mau tolong kita supaya kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang benar-benar kalau Tuhan datang sudah layak menerima Dia sebagai mempelai, atau saya katakan bagaikan tubuh kita sudah siap untuk menerima Dia sebagai kepala. Sepintas lalu saya katakan ada syarat untuk menjadi tubuh ini. Ada syarat untuk menjadi tubuh. Nomor 1, bukan gua. Nomor 1, tubuh ini bukan gua, tapi bangunan dari batu-batu yang indah. Gua itu hanya untuk serigala. Gua ini berdasar dari hati yang keras. Gua serigala itu kalau tanah yang keras, kalau batu-batu yang tidak dibangun, saudara-saudara. Jadi hati kita ini bukan hati yang ada kepahitan. Kalau hati kepahitan itu gua serigala. Hati kita sudah harus dibangun, saudara-saudara. Kita jangan jadi gua serigala. Sebab hati kita penuh dengan akar kepahitan. Tidak pernah mau didamaikan dengan Tuhan. Mari kita didamaikan dengan Tuhan. Jangan taruh akar kepahitan, iri hati, dendam dalam hati ini. Jangan, itu gua. Dan kalau Tuhan katakan itu gua serigala, itu disiapkan untuk serigala. Hati yang pahit, hati yang iri, hati yang suka tengkar, itu disiapkan bukan untuk Tuhan, itu untuk serigala. Dan Tuhan tidak mau campur dengan serigala. Kedua, syarat yang kedua, jangan jadi sarang burung penuh berbagai-bagai macam keinginan yang menajiskan. Itu sarang burung. Ini bukan rumah Allah. Kalau kita membuatkan dia sarang burung, gubuk yang menjadi sarangnya burung, itu roh-roh najis. Tuhan tidak mau itu. Bukan itu rumahnya Allah. Rumah Allah sudah di hari kedatangan Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab, itu harus batu-batu yang indah, bukan kumpulan dari daun-daunan kering, dari rumput-rumput dan berbagai-bagai macam segala-galanya. Bukan itu. Tetapi kita sudah harus dibangun dari batu-batu yang indah. Jangan bikin sarang burung. Tuhan tidak mau tinggal di situ. Jangan menginginkan segala-galanya yang bukan merupakan rencana Allah. Kita harus bebas dari ikatan-ikatan dunia. Sudah, Alkitab mengatakan ikatan terakhir dari gereja Tuhan adalah mamon. Saatnya gereja Tuhan terlepas dari mamon, akar segala kejahatan. Gereja Tuhan siap dibangun kembali menjadi rumah Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat yang ketiga, kalau kita sudah menjadi tubuh, sudah menjadi orang Kristen, itu sebetulnya sudah bentuknya tubuh, bukan lagi gua, tidak punya keinginan lagi. Itu artinya bukan lagi sarang,
Tetapi jangan mati. Mati itu jenazah. Ini biasanya, ini terjadinya di zaman kita sekarang ini. Saudara-saudaraku, kepada murid-murid Tuhan, dua yang permulaan, sarang burung, gua serigala sarang burung, Tuhan bicara kepada ibadah orang ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi yang satu, yang ketiga, jangan tubuh yang mati. Tuhan bicara kepada murid, mau ikut Tuhan, aku mau ikut Tuhan, tapi izinkan dulu aku kembali untuk menguburkan ayahku yang mati, tubuh yang mati. Persekutuan dalam tubuh yang mati. Tidak ada aktivitas. Tubuh yang mati tidak ada aktivitas. Saudara-saudara, kita harus keluar dari keadaan pasif dalam kehidupan rohani. Kita mati untuk perkara-perkara dunia, kata Rasul Paulus. Kita tersalib bagi dunia untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita berhenti dari perkara-perkara dunia, untuk apa? Supaya kegiatan kita lebih banyak pada kegiatan-kegiatan melayani Tuhan. Ini yang Tuhan mau lihat. Itu sebabnya tadi saya katakan, sekarang ini di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan berikan kita banyak kepercayaan untuk membuat kita lebih aktif, proaktif. Tidak menjadi Kristen biasa, bisa jadi gua serigala, bisa jadi sarangnya penyamun, sarangnya burung di udara. Kita bisa menjadi tubuh yang mati, yang hanya mengurusi perkara-perkara yang mati, urusan perkara yang mati melulu. Tidak mengurusi untuk perkara bagaimana kita bisa layak menerima Kristus sebagai kepala, sebagai mempelai. Puji Tuhan. Sementara kita sampai di sini, saudara-saudaraku, berita ini masih akan saya jelaskan dalam kesempatan berikut, saudara-saudaraku. Sebab kita masih disiapkan oleh Tuhan dengan perbuatan baik, perbuatan kebajikan. Kalau kita sudah disiapkan menjadi satu tubuh yang hidup, menjadi satu rumah yang dibangun, nanti Tuhan akan memberikan kita pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan. Puji Tuhan. Jadi Injil Matius pasal 7 ayat berapa tadi itu, coba baca kembali seluruh pasal itu, sebab nanti kita akan membaca dalam pokok-pokok untuk nanti kita masuk di dalam kebaktian pasca persekutuan. Saya akan nanti lanjut dengan bagaimana tubuh kita ini ditampilkan oleh Tuhan. Semua dalam keadaan baik. Ia menjadikan segala-galanya baik. Ia menjadikan segala-galanya baik. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara. Semoga kita bergairah dalam hal ini. Jemaat di Malang saya coba memberikan sedikit sepintas lalu dan mereka sangat gairah. Dan mereka katakan, kami tidak mau terima kulitnya saja, kami mau dengar penguraian selanjutnya. Ini pun malam ini baru kulit, ini semua kulit ini, baru kulitnya. Nanti kita akan korek sampai isinya. Semoga waktu yang Tuhan berikan kepadaku 4 kali kebaktian bisa kita terima sebanyak-banyaknya. Berdoa supaya kita mendapat kesempatan. Kedua, berdoa juga buat saya sebagai pembicara dan teman-teman saya sebagai pembicara. Bapak Gerson Sunarto dari Kupang, Bapak Pendeta Firmanyo Osio dari Denpasar, dan Pak Wi namanya siapa? Wijaya Hendra. Itu anak saya tapi namanya aja lupa. Ya, Wijaya Hendra dari Malang. Mereka lah yang akan mendampingi saya nanti dalam penyampaian firman. Puji Tuhan, saya sempat lega untuk menyampaikan tema ini untuk sidang jemaat, untuk didoakan. Ini baru temanya, saudara-saudaraku, nanti akan dijelaskan
Semoga Tuhan berikan kita kekuatan. Ketiga pembicara sudah menerima tema ini. Semoga kita doakan mereka supaya semua ada satu kesatuan arah. Jadi jangan lihat ada 4 orang pembicara ini satu, 4 orang ini satu semua. Saudara-saudaraku, satu dalam rohnya Tuhan, satu dalam pengajaran, satu dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Mari kita dukung semua dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama. Pelayan perjamuan suci, silakan tampil ke depan. Haleluya. Jadi dari kebaktian pertama ini untuk Paskah, saudara sudah melihat adanya tema ini, dan tema ini bukan karangan manusia. Tema ini diberikan oleh Tuhan untuk kita sekalian dalam pelayanan kita kepada Tuhan nanti. Haleluya. Sambil kita mempersiapkan diri, mari kita menyanyikan nyanyian dari nyanyian rohani nomor 251, seperti rusa rindu sungai. Mari kita merasakan kebutuhan kita akan Tuhan. Seperti rusa rindu sungai, dengan Bapa, kami datang kepada-Mu Tuhan dengan kerinduan ini. Ingin kami hidup hanya bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ingin kami menyembah Engkau sekalipun kami merasakan keterbatasan kemampuan kami, Tuhan. Tapi Engkau puaskan kami dengan firman-Mu. Tapi Engkau puaskan kami dengan Roh-Mu yang suci. Tuhan, berikanlah kami kesempatan menyembah Engkau, Tuhan. Haleluya. Sebab tiada yang dapat kami persembahkan untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasih kami untuk segala kebaikan. Angkat tanganmu dua ke atas. Jika saudara ingin menyembah Allah, sembahlah Dia. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik bagi kami, Engkau sangat berarti bagi kami, Engkau yang sangat berharga bagi kami. Oh haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau sekalipun penyembahan kami sangat terbatas kemampuan kami, tapi ingin kami tetap menyembah dan menyembah dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 terima kasih Bapa, terima kasih Engkau menjadikan segala-galanya baik, mulai dari telinga kami, mulut kami, sampai seluruh kehidupan kami. Engkau ingin membuat menjadi baik semuanya Tuhan, untuk Engkau jadikan tempat meletakkan diri sebagai kepala atas kehidupan kami, menjadi mempelai laki-laki kami. Dan kami berterima kasih. Turunkan tangan sekarang Bapa.